Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmi Arkan. Saya dari kelas C3 Akuntansi dengan BM 10221134, dan saya juga termasuk dari mahasiswa Universitas Teknologi Digital. Di video kali ini saya akan membahas mengenai analisis rasio laporan keuangan. Analisis rasio keuangan atau financial ratio adalah merupakan suatu alat analisis yang digunakan oleh perusahaan untuk menilai kinerja keuangan berdasarkan data perbandingan masing-masing pos yang terdapat pada laporan keuangan seperti laporan neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas dalam periode tertentu. Analisis rasio laporan keuangan digunakan untuk mempelajari berbagai aspek perusahaan. Analisis rasio laporan keuangan dikelompokkan menjadi 5 kategori, yaitu yang pertama rasio likuiditas, yang kedua rasio manajemen aset, yang ketiga rasio manajemen utang, yang keempat rasio profitabilitas, yang kelima rasio nilai pasar. Adapun analisis rasio keuangan memiliki manfaat lainnya, yaitu yang pertama melihat tren kinerja perusahaan dalam satu periode tertentu. Yang kedua, bahan evaluasi sumber daya perusahaan seperti supplier, peralatan, proses produksi, bahkan karyawan itu sendiri. Yang ketiga, sebagai acuan investor untuk memilih perusahaan. Yang keempat, sebagai bahan pertimbangan kreditur. Yang kelima, menilai efektivitas strategi perusahaan dalam membangun keunggulan kompetitif. Yang keenam, sebagai analisis kekuatan internal dan kemampuan daya saing perusahaan dengan kompetitor. Yang ketujuh, sebagai bahan referensi audit internal transaksi yang terjadi pada perusahaan, baik dari sektor keuangan, operasional, atau sektor lainnya. Yang kedelapan, menentukan nilai kewajaran keuntungan yang diperoleh perusahaan. Di pembahasan saya kali ini, saya akan membahas mengenai rasio likuiditas. Rasio likuiditas yaitu jenis keuangan yang mengukur kemampuan perusahaan untuk membantu kebutuhan finansial dalam jangka pendek. Rasio likuiditas ini dibagi menjadi dua. Yang pertama rasio lancar dan rasio cepat. Rasio lancar yaitu kemampuan perusahaan dalam membayar utang, sedangkan rasio cepat yaitu menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban utang. Oke, kita langsung saja ke pembahasan cara menghitung rasio likuiditas. Seperti yang kita bahas tadi, rasio likuiditas dibagi menjadi dua, yaitu rasio lancar dan rasio cepat. Ini adalah contoh perhitungan dari rasio lancar adalah rasio lancar sama dengan aset lancar dibagi liabilitas lancar. Rata-rata industrinya adalah 4,3, dan perhitungan rasio cepat adalah rasio cepat sama dengan aset lancar dibagi persediaan lancar. Rata-rata industrinya adalah 2,2. Untuk menghitung rasio lancar dan rasio cepat, datanya bisa kita lihat di laporan posisi keuangan. Baik, kita mulai perhitungannya. Yang pertama, rasio lancar bisa kita ambil contohnya di tahun 2011. Rasio lancar sama dengan aset lancar bisa kita lihat di laporan posisi keuangan tahun 2011, yaitu senilai Rp696.200 dibagi liabilitas lancar senilai Rp30.850, dan hasilnya 22,5. Jadi kesimpulannya, karena rasio di atas rata-rata, maka perusahaan dianggap mampu membayar hutang. Selanjutnya, cara menghitung rasio cepat, kita ambil datanya di laporan posisi keuangan. Contoh pertama, kita ambil di tahun 2011. Rasio cepat sama dengan aset lancar bisa kita lihat di tahun 2011 senilai Rp696.200 dikurang persediaan Rp2.500 dibagi liabilitas lancar senilai Rp30.850. Rasio cepat sama dengan aset lancar dikurangi persediaan senilai Rp663.700 dibagi liabilitas lancar senilai Rp30.850. Jadi hasilnya 22,48. Kesimpulannya, jadi karena rasio di atas rata-rata, maka perusahaan mampu membayar utang.
Selanjutnya, cara menghitung rasio cepat. Kita ambil datanya di laporan posisi keuangan. Contoh, pertama kita ambil datanya di tahun 2012. Rasio cepat sama dengan aset lancar. Bisa kita lihat di tahun 2012 nilai Rp730.550 dikurangi persediaan Rp1.525 dibagi liabilitas lancar senilai Rp26.575. Rasio cepat sama dengan aset lancar rasio cepat sama dengan aset lancar dikurangi persediaan senilai Rp729.025 dibagi liabilitas lancar senilai Rp26.575. Jadi hasilnya 27,43. Jadi kesimpulannya, karena rasio di atas rata-rata, maka perusahaan mampu membayar utang. Kemudian kategori rasio kedua ada rasio manajemen aset. Rasio manajemen aset terdiri dari rasio perputaran persediaan dengan rumus rasio perputaran persediaan sama dengan penjualan dibagi persediaan, dan rata-rata industri adalah 10,9. Kemudian ada jumlah hari penjualan belum tertagih. Jumlah hari penjualan belum tertagih sama dengan piutang dibagi rata-rata penjualan per hari, dan rata-rata industri ini adalah 36 hari. Yang ketiga, dalam rasio manajemen aset ada rasio perputaran aset tetap. Rasio perputaran aset tetap sama dengan penjualan dibagi aset tetap neto, dan rata-rata industrinya adalah 2,8. Selanjutnya, yang keempat ada rasio perputaran aset. Rasio perputaran aset sama dengan penjualan dibagi total aset. Rata-rata industrinya adalah 1,8. Selanjutnya ada rasio manajemen utang. Rasio manajemen utang dibagi menjadi dua, yaitu total utang terhadap modal, yang rumusnya total utang terhadap modal sama dengan total utang dibagi total modal sama dengan total utang dibagi total utang ditambah ekuitas, dan rata-rata industrinya adalah 38,4. Lalu ada rasio times interest dan earned. Rasio times interest earned sama dengan laba sebelum bunga dan pajak dibagi biaya bunga, dan industrinya adalah 6,8. Sekian pembahasan dari saya. Apabila ada salah kata ucapan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.